Itu kayaknya deep banget gitu. Lu bikin itu gimana waktu itu? Gara-gara itu apa? Dulu ada yang itu, yang duet cewek itu yang sorry. Jojo, apa Sinta Jojo itu ya? Tiap bandara boker apa gimana? Nah iya dia. Oh, iya. Sampai bener-bener kayak kita lagi tour nih, naik bis nih. Dia bisa nih, bisnya suruh berhenti dulu kan, naik bis kan. Berhenti, terus dia turun. Ada sawah-sawah gitu. Sumpah. Terus tiba-tiba naik lagi, Gus ngapain? Boker. Gila lu. Terus lu cebok gimana? Kan pakai daun. Gue Tom. Waduh. Kenapa lu habis dipijit? Nggak tahu nih kayaknya leher gue kayak kecengklak nih. Coba lagi gimana? Waduh. Aduh. Mengingatkan gue sama sesuatu ya lagu itu ya. Oke. Iya. Kita kenalin aja langsung ya. Bintang tamu kita Aku ya. udah kenal. Yang nyanyi waduh ya. Ombak. Gua kenalin gua nih, Ombak. Selamat datang di ATF. Ombak. Yang Ombak. Yuk. Yang sini aja lah, langsung lah. Hah? Aduh. Aduh juga. Walah. Itu lagu legend menurut gue. Tahun berapa ya itu ya? 90-an. Iya enggak, tahun berapa tepatnya? Gue SD tuh waktu itu. Lo tau nggak itu cikal bakal musik grunge Alternatif. yes, Alternatif. di Indonesia ya itu. Lu masuk sih Alternative Nation gitu masuk gak waktu itu? Enggak ya? Pas acara Alternative Nation yang tahun 96 96 ya? main, Yang Sonic iya, Youth tuh, Foo Sonic Fighters Youth, sama- ya, kita main itu. Itu Main gue ya? masih nonton loh, gue di bawah masih wah ikutan mosing gue. Oh, gitu? Gokil nih band ini. Openingnya pas sama Nugi kalau nggak salah. Pas Nugi sama Netral. Pas Nugi netral. Oh lo belum jadi anggota? Belum, masih gue menonton, begitu ya? pas masuk, pas dia lagi main nih. Wah anjir lagu apa nih, lagunya Babi ya awal ya. Iya. Gua Kok masuk. lu ngomong babinya ngeliat gua gitu? Terus gitu sih. Maju lagunya lagi. Ibab deh, Ibab. Kalau ini bukan babi, baba. Gue masuk, wah gokil nih band nih. Maksud gue di era itu kan lagi era-era kayak glam rock lah ya, Iya, yang iya. model-model gondrong. Bon Jovi gitu-gitu dah, Iya, kayak gitu. John Bovi. John Bovi. Terus Waran. Iya. Ya kan? Terus tiba-tiba keluar band bertiga nih. Dulu kan masih yang inilah glam rock gitu. Terus pas gue lihat, wah gokil nih band apaan nih. Terus gue masuk, set gue lihat, wah pas Netral lagi main, gue ikutan mosing. Oh. Pecah sih. Maksudnya gue sangat rekam banget sama. Sama, Iya, gue masih main. Sama kita satu label lah. Iya sih. Tapi maksudnya lu memang nggak ada- buletin? Buletin. sama buletin. Yang kasetnya putih. Iya. Karena plastik juga tuh band Putih plastik susu tuh. gitu. Iya, putih susu. Tebel kan dia Tebel, punya iya, covernya. iya, iya. Makanya ini udah buletin semua. tuh. Oh iya, bulet. Kalau kita kan masih Buletan, kotakin. ya, boleh. Kotakin. Dan dia ini band kebanggaannya Jerry. Oh. Kita punya Jerry Bidara. Atau ini kita apa namanya bilangnya kalau di produser kita lah ya. Iya, produser kita. berdarah. Dia kalau ngomongin netral, ENR. Ferry Siregar. Ferry Siregar. Itu mereka bangga banget. Wah, netral tuh menjadi kebanggaan buat mereka lah. Ceritain Gus gimana Gus kalau dulu bikin demo Gus? Apanya? Jadi kalau kita bikin demo tuh selalu bikin. pakai kaset Ji, Kaset-kaset. dulu. Kaset rusak. Kita rekam Pakai tape. pakai tape yang buat itu wartawan. Gitu. Rekam udah selesai, terus kita kasihin. Nih gue mau bikin album, kasih ke dia. Terus Jerry dengar. Kok pak kan gitu kan. Gak jelas soalnya kan. Nggak jelas, Iya, kan, iya, nggak benar, jelas, benar. kan. Semuanya ketangkep kan, berantakan. Ya udah besok lo rekaman, gua nggak ngerti apa yang lo main. Dia bilang gitu. Dia bilang gitu. Jadi intinya itu Ji, biar kita langsung rekaman. Jadi gue nggak bisa dengerin ya, udah lu rekaman aja. Udah lo masuk rekaman aja deh. Tapi kenapa milih label itu? Sebenarnya itu dari Rekomendasi? rekomendasi dari almarhum Krisna Sadra Sakerhead. Jadi Oke, Bang Krisna, dari ya, Bimo ya. dibilang tuh Jerry lagi nyari band tuh, lo kesana aja gitu. Terus dia kesana ya akhirnya diterima. Kita juga udah kemana-mana tuh ke label-label di Jakarta lah gitu. Nggak diterimanya dulu gimana Gus dibilangnya? Apa? Nggak diterimanya bilangnya apa? Ada Musik sampah. salah satu itu. Masa sih? Salah satu label. Ya ada salah satu label lah. Ngomong apa dia? Sebut aja siapa? Ya, jangan. Masih ada, Masih ada. Kalau udah tutup baru kita tutup. Labelnya masih ada? Hah? Masih ada labelnya? Masih Masih ada. ada. Oh, berkuasa. Oh, berkuasa. Kayaknya gua tahu. Iya, kayaknya. Kayak gua tahu nih. Dibilangnya apa? Dibilang. Oh. Dibilangnya berarti begitu pas kita dengerin, dia bilang, ini musik apaan nih?
kayak musik ditutup panci katanya nih. Serius lu. Wah gila. Tapi, Nangkep berarti. tapi abis itu dia dengerin, nih musik kayak gini nih, musik rock. Dia dengerin Sacred Rage. Iya. Independence. Wah, dia dengerin, tapi yang musik kayak gini kagak didengerin. Aneh gitu. juga. Gua akhirnya waktu beliau mau jadi bintang tamu kan gua ini apa nge-review YouTube lagi kan. Gua lihat lagu Walah. Ternyata doi kurus dulu ya. Kurus loh, Bang. Bener. Masih kurus gua. Masih segede begini loh. Masih kurus gue. Gue kurus banget. Pakai kacamata gede, bulat. Pakai kacamata bulat gede gitu kan. Walah gitu kan. Kulitnya dari atas gitu kan. Rambut udah masih ada tuh ya Nah, dikit-dikit. kalau ya. rambut emang kayaknya Masih ada sih. Ada. Tapi Gua dia, pelontosin. tapi dia memang dari dulu seperti ini aja dandannya. Style-nya ya? Stylenya udah gini aja. Udah ini, udah trademarknya udah. Ya nggak, dia kalau misalnya rambut nunggu dikit nih mau manggung risih dia Pak Haji. Iya. Sempat waktu itu mau bikin klip ya, Gus ya. Eh. Tiba-tiba kayak ada barbershop dadakan gitulah. Oh. Mangcukerin, botakin. Random gila. Pasar Iya, Santa. Pasar Santa kan ada tuh. Iya, Kayak barbershop barbershop gitu, yang iya, benar-benar iya. bisa dia orang asal-asalan banget. Gua tungguin lagi. Udah buka belum? Belum. Tapi perpangan lo gitu ya. Maksudnya lu memang segitunya dulu. Sebenarnya sih enggak ya, mungkin karena Walah itu 3 jurus. Jurus, kan, bener. ya kan? Terus pada saat itu orang memikirnya lagu Walah tuh cuman dan gue nyanyinya sembarangan, dipikirnya Pang punk seperti gitu. itu. Padahal sebenarnya lo enggak. Gue sih lebih suka dibilang, kita sih lebih suka alternatif ya gitu ya. Tapi gue juga waktu sebelum gue di Netral ya Gus ya, emang banyak kan kayak orang bilang kayak karena mungkin eranya grunge dulu kan waktu Alternative Nation, jadi ada yang bilang Netral tuh grunge, ada yang bilang alternatif, ada yang bilang punk gitu. Jadi sebenarnya kita sih apa ya? Bisa dibilang all genre sih. Ini netral atau NTRL nih? Hah? Ente Bahlul. Tenau tuh masuk. Iya. Kalau nggak salah di lagu yang judulnya Nur Aini ya. Nur Aini. Apa dah? Jangan dulu rubah-rubah. Rami. Nurani. Nur Aini. Mau main benar Baji. Aduh Baji Nur Aini. Sebenarnya. Rubah aja, nggak apa-apa jadi Muaimin kayak atau Muaimina. Iya makanya. Bener kan di Nurani Iya, kan? album Nurani. Album Nurani tuh. Album Nurani. Itu udah NTRL. belum. Masih Dan itu netral. jujur ya, gue begitu keluar single Nurani, itu menurut gue yang kayak masih masuk pantas di telinga gue nih. Maksudnya udah ada. Sebelumnya kagak. Sebelumnya enggak. Begitu, wah ini notasinya udah ada nih. Udah enak. Akhirnya ya, akhirnya. Iya, akhirnya keren juga Netral bisa bikin lagu. Secara satu lebar. Iya. Satu lebar. Wah ini asik lagu juga bilang nadanya enak gitu. Masih bisa diterima lah oleh telinga gitu. Nurani itu. Iya tapi emang dia kan dulu nyanyi, Pak Haji. Dulu apa Gus lo? Yang apa nih? SD sempet ini kan? Oh, Bina Les Vokalia. Bina Vokalia dia. Yang nggak serius kok Max. yang nggak lulus. Yang dulu kayak di belakang ya kalau lagi kelas. Yang nggak lulus. Rana Jaya masih. Iya Yoi. Pranajaya. Iya, Pranajaya. Iya. Nggak, terus kenapa jadi NTRL? Itu ada kasus sama Iya, Memo lah waktu gitu itu lah. ya. Jadi kayak trademarking lah ya Nah, pokoknya. terpenting. Tapi akhirnya yang lucunya lagi nih, abis setelah dia rusuh masalah itu sama gua, nggak lama dia malam tahun baru dia telepon gua. Sebelum tahun baru tuh. Gua sekarang tinggal di dekat rumah lo nih. Lo kesini dong di Bekasi. Oh ya udah, gua samperin kan. Terus sorry ya Gus, gini. Gue kilaf, ya udah nama Netral boleh lo pakai lagi terus udah tahun baruan cuman kita berdua aja tuh minum dia ngopi, gua minum air putih, udah gitu doang. Terus udah gitu Damai terus gitu. masalah itu apa gimana? Selesai udah. Udah selesai gitu aja. Terus kenapa lu kagak? Apa lu pada nggak pakai netral lagi kalau Kan udah tapi boleh? kan udah dipatenin yang NTRL itu. Jadi maksud gua kayak Tanggung ya? Tanggung lah, udah balik lagi kayak. Tapi kalau orang mau nyebut Netral juga nggak apa-apa ya. sebenarnya itu kan apa-apa. penyebutan doa. Ini kan cuman Menghilangkan label, huruf merek. vokal lah gitu ya kan. Cuman label untuk, cuman kalau secara penyebutan mah bebas. Tapi- Mau netral, mau sendok, garpu. Boleh. Mau enterol juga boleh. Sendok. Band enterol gitu. Nggak bisa juga. Enterol. Tapi maksudnya ada kemungkinan nggak kalau Bimo masuk lagi, gabung lagi? Bisa aja kalau waktu itu kita bikin apa?
Di ini ya. konser 25 anniversary tahun, gitu. 25 kayak tahun 25 anniversary. tahun sama yang kita rockin Jogja kan Iya, ada yang minta untuk dia main ya ayo gitu. Main 2 drum. Oh, sama kayak Dewa berarti. Kadang-kadang ada Mas Tio juga tuh, masih main. Iya, masih tuh dia. main, iya. Konsep anniversary terus beberapa. Tapi menurut gua itulah yang namanya fase ya. Ketika awal-awal kita masih yang wah anak muda kan wah, masih egonya tinggi-tinggi. Tapi begitu udah kesini-sini ngapain sih kita dalam bermusik harus bermusuhan gitu. Iya, iya. Akhirnya ya nyatu lagi gitu. Iyalah. Iya benar. Iyalah. Karena ya maksudnya Kapan nyatu lagi? Udah. ya itu benar. Yakin. Layak ditanya. Lo harus tahu, lu tanya dulu mungkin kan dibawain nggak gitu aja. Kalau itu nggak usah dulu lah. Iya tadi dulu. Masih anget ya. Bukan jadi mungkin nggak? Mungkin nggak? Mungkin nggak? Mungkin nggak? Mungkin Mungkin nggak? Jerry gimana kabarnya ya? Udah Kemarin sih resign? Bimo bilang katanya dia lagi sakit lah gitu. Oh. Itu orang banyak jasanya juga tuh. Pak Banyak Jerry. jasanya dan apa ya kalau menurut gua dia tuh yang outside dari Iya, iya. Bener-bener Out of bisa the box. menerima, out iya, of the bisa box, menerima yang musik-musik menerima yang kayak gitu musik-musik ya. yang, Tapi maksudnya layak diacungkan jempol ya. Iya, Era iya. tahun itu lu bisa se-open itu nerima Iya. musik Iya. netral gitu kan. Jadi separah itu sih lo dia nerimanya kayak waktu itu kalau kita lagi main ke tempatnya Jerry ya, ini kayak bisa dengerin nih lagu, tiba-tiba ada band ska, tiba-tiba ada band hardcore, gitu. Gue yang kayak gokil juga. Berarti sih ini. alternatif banget lah ya. Iya. Karena nggak tahu ini pendapat gue. Karena ada beberapa orang salah mengartikan alternatif nih. Tapi Iya, kalau iya, gue punya teori sendiri. Maksudnya yang namanya kita tahu alternatif rock waktu itu ya. Karena yang mainstream rock waktu itu adalah Guns N' Roses, Bon Iya. Jovi dan Iya, teman-teman. iya. So kalau lu nggak mau ada yang di mainstream, ini ada nih Alternatif. alternatifnya nih. Alternatif. Gitu. Makanya namakan alternatif. Jalan pintas. Makanya sekarang kalau lu cek di Spotify apa di mana nama alternatif tuh musiknya udah Banyak. nggak kayak Iya, alternatif iya. kita tahun Benar. 90-an Iya, karena iya. gitu Benar, menurut benar, gue ya dan benar, benar. gue rasa waktu itu di era itu terus mereka udah Bang Jerry itu udah mikirin ke arah alternatif buat gue sih. Ya, Keren sih, iya, keren. banget. Keren. Duluan lo apa Rif? Kalau rilisnya gue duluan. Oh iya Iya, duluan benar. dia. Baru Riff ya Baru Raja. Riff, Tapi kalau Riff itu kan bandnya udah lama. bandnya ya. udah lama gitu loh. Tapi nah sebelum lo misalnya emang dari dulu selain sama Pranajaya gitu, Bina Vokalia gitu terus lo dulu ngapain maksudnya? Emang doyan musik? Gue nari pun juga pernah. Serius, Serius. Nggak lu bawa kisah beneran? Bener, gue SD ikut nari, Serius? Nari apaan dong? Ya gue ikut aja, gue pengen ikut nari, pengen nyoba aja. Serius? Serius, gue cuma bertahan berapa bulan gitu. Kenapa? Pegel, Lu nggak pegel ngebayangin? kaki gue. Lu suruh begini. Serius Mbak. Serius, ini yang pegel nggak kuat. Tari daerah. Ya, tari Jawa. Oh tari Jawa. Iya daerah berarti. Iya kan? daerah. Itu baru anak Pangji semua dicobain. Iya. Keren. Berarti seniman banget nih Om Bakci ya Pak Haji ya. Sering Dulu ikut berarti berarti gue makasih loh malu lo. Apa? Gue akhirnya tahu alternatif tuh kayak gitu. Ah itu teori gua, itu belum tentu benar atau enggak, tapi setahu gue sih itu yang menurut gue paling Gue baru masuk tahu. akal. Karena Iya. dulu bayangan gue tuh alternatif tuh kayak pengobatan gitu. Loh iya, nah itu bisa dimasukin Iya, juga. iya, Lu iya. mau yang mainstream, Mau mau yang rumah gimana? sakit. Iya, iya, iya. Kalau mau yang Dokter. alternatif, Ada lagi. Pengobatan. jalan. Ini Ini jalan makanya yang dinamakan berbeda. lah genrenya tuh alternatif. Iya. Kan alternatif ke alam, Mbah Dukun. Oh, iya. benar. Itu alternatif banget tuh. Alternatif banget. Iya. Gitu. Oke. Jadi kita semua jadi tahu ya apa itu alternatif. Orang-orang bilang kan wah musik alternatif maksudnya tuh itu. Iya, kalau gue juga mikirnya sih alternatif ya kan itu jalan pintas. Jalan alternatif lah misalnya ya lo kalau misalnya alternatif itu Bukan bebas jalan musiknya. utama, bukan Iya, jalan bukan utama. utama. Nah, Jadi jadi bebas kayak mau gimana. yang utama yang ada di media mainstream lah gitu kan. Tapi ini yang alternatifnya. Tapi apa ininya apa sih? Apa namanya referensinya apa waktu itu? Lo dengan bikin musik itu. Banyak ya. Ya pokoknya band-band rock lah. Waktu itu lagi ketemu-temunya Green Day kali ya itu. Tahun itu. Green Day gue juga denger. Kalau yang paling gue ini sih dari dulu sih Iron Maiden sama Black Sabbath. Tapi Sex sekarang Pistol. dia udah Black Sabbath sekarang. Udah lebih Black Sabbath sama teman Back kita. Iya. bersahabat.
Black lu Sahabat. ya, gitu. Lu brutal, dia masih iya, udah iya, agak iya. santai Black Sahabat namanya. Dulu kalau nggak salah dia tuh suka bikin orang berdarah. Black Sabbath. Black Sabbath. Black Sabbath. Aduh, gua nggak nangkep lagi, sebel. Ini gimana menurut lu setelah bergabung dengan Netral? Membawa perubahan ya buat Netral? Bawa perubahan banget gitu kan. Jadi Terus dia juga kan punya nilai jualnya kan ganteng, keren. tuh iya kan. dong. Tapi kita harus jujur ngomong gitu. Dia waktu zaman itu men, buset. Drummer megang. ganteng, drummer keren. Gila, megang. Pokoknya jangan ngomong namanya keren. Eno gitu. Langsung gitu. Gitu, cewek. Itu alasan lu waktu itu akhirnya ini apa? Dia nge-play apa gimana? Nah, jadi gini nih, yang lucunya adalah gue tuh kalau gue bilang gue tuh orang yang beruntung. Jadi begitu Bimo keluar, Miten nemuin gue sama dia, sama Eno. Nah, begitu Miten keluar, Eno yang nemuin gue sama Coki. Jadi gue tinggal terima aja. Iya. Berbalas jasa lo berarti. Iya. Coki dulu pernah di Best Jam. Best Jam. Additional ya? Additional. Dan pada waktu itu memang dia belum punya band tetap ya? Belum. Belum, Belum. belum ya. Drama Tapi dia itu ya, sempat ada band metal. pas zaman-zamannya Netra baru pertama rilis, ternyata Coki juga pernah rilis namanya Drama. bandnya. Oh. Main Dr. Ama. Dream Theater gitulah. Dr. Ama Dokter ya. Ama. DR Ama. Drama. Iya, jadi kayak Eno tadi bilang lu apply enggak? Lu kebalik Gua dulu enggak. Pak Haji Gini, nih. jadi gua tuh punya studio dulu lah, studio kayak buat latihan-latihan lah. Dan kebetulan dulu almarhum Miten sering main ke tempat gua. Terus dia bilang, nggak iseng-iseng main sama Netral. Gua bilang, ayo deh, boleh gitu. Terus kita main tuh ya Gus ya beberapa panggung gitu. Berapa kali panggung, nggak. Belum masukin, gue bilang belum masuk gitu kan. Nggak dimasuk-masukin nih gua. Masih Oh iya, ngarep kali. masih additional terus. Masih ada sono terus Iya, sampai iya. rekaman, setengah Sampai rekaman. loh. Setengah rekaman masih. Nih gua gimana sih nih? Iya. Tiba-tiba di tengah-tengah rekaman. Status gua apa sih? Iya, Lu tau gak itu kalau kayak lagi digantung. Enggak kayak gini. Digantungin. Kalau sama cewek sama cowok gitu deketan terus tiba-tiba gitu kan. Terus ceweknya bilang, "Kita apa sih?" Lu tau gak? Kayak ngarep itu status gitu. Tapi belum diakui. Iya. Padahal udah udah segala macam udah. Udah sobek-sobek. Udah habis udah. Udah lecet di tembok. Wah. Terus. Terus tiba-tiba tengah rekaman, "No, gimana kalau lo masuk?" Nah, dari Akhirnya. Akhirnya Gitu dong. Bagus yang ngomong tuh. bagus. Iya, anak-anak semua begitu di studio apa? Aruna dulu Aruna. kita rekaman kan. Aruna di Kemangisan. Mangisan. Baru deh pas di tengah-tengah rekaman album Rani gue masuk tuh. Gitu. Dan Coki juga gitu juga. Iya, Kita kerjain juga dulu kan, kita ajak tur, bikin album baru. Lo masuk aja ya. Keren. Dites. Gue pengen tahu deh, tapi mungkin ini pertanyaan rada nggak tahu deh. Bedanya Eno sama Bimo apa? Kira-kira? Yang signifikan. Yang signifikan adalah permainannya Eno lebih apa ya? Lebih nggak seperti Bimo datar yang itu. Variatif dia lebih. Variatif ya, lebih variatif. Kalau Bimo kan dia punya pattern sendiri dan apa? Kalau menurut gua agak datar. Cuma dia gebukannya gebukan old school gitu. Oke. Gaya John Bonham lah. Iya. Makanya dia ini banget sama Dani suka banget sebenarnya sama. Benar. Ahmad Band dia kan Ahmad ya? Band kan dia. Iya. Sound-sound busuk Ropol, gitu. iya. Iya, old school. Dan dia school. emang basicnya suka Beatles ya. Iya, Gus ya, dia si- Oh banget. Iya, Gue iya punya kan? satu grup sama dia tuh salah Iya kan? satunya wah. Terus ceng-cengan tuh antara Dani sama dia tuh kayak satu Beatles, satu Queen banget kan. Jadi kayak mana nih Beatles nggak pernah gitulah pokoknya kan kayak besaran Queen. Nah berarti secara utuh ya. Berarti dengan masuk ke Eno dan juga si Coki berarti itu mengubah Ngubah musik banget. netral. Ngubah banget. Lebih bagus menurut lo. Ya kalau gue bilang sih sampai sekarang perjalanan hampir sekitar berapa ya? Lu masuk dari ini 99 ya? 99. 99, Coki 2003, udah berapa belas tahun? Hampir 20 tahun ya? Iya, gila Lebih malah. gokil. Nah, itu gue bilang tadi udah layak diterima di telinga lagu-lagunya. Akhirnya. Jadi udah bernotasi, berdinamika, enak gitu. Nggak cuma asal ceng-ceng doang gitu kan. Iya. Dan gue selalu ngebebasin Eno sama Coki untuk ayo kita ngejam bareng Nah latihan. itu sih mungkin yang bikin ngerubah musiknya. juga. Jadi kayak gue pas di netral pun nggak, "No, lu main kayak Bimo ya, kayak Coki main kayak Miten." Enggak gitu, udah bebas aja terserah. Bahasa bisnisnya dalam musik tuh ini bisa lebih jualan lah.
nada-nadanya kalau bahasa bisnis gitu. Lu masih mikirin jualan apa enggak sih kira-kira? Sebenarnya enggak juga ya. Tapi akhirnya ketika lu bikin lagu, gue bilang lebih ini apa? Lebih tertata, konsep lebih lah, konsep lebih gitu. konsep. Terus didendangkan tuh masih Kayak kita enak nyanyiin gitu. sorry gitu ya. Sorry itu Wah, asik tuh gua asik seneng banget. Terus apa yang cahaya bulan menerangi aku. Asik tuh. Nah, itu Nurani kan enak juga tuh. Nurani enak. Ya gitu kan. Iya. Maunya aja ya. Iya. Pokoknya nggak tahu dia Gus. Iya kan? Tapi maksud gue, oke ini formasi udah top lah gitu. Nah sekarang kan lu di Bali nih, ya kan? Oh, iya. Itu latihan gimana? Ya kalau sebelum manggung, gue paling Soundcheck. 3 hari sebelumnya atau berapa hari sebelumnya, gue udah di Jakarta untuk kita latihan dulu. Tapi kenapa lu ke Bali? Kenapa memutuskan itu? Iya, Itu dadakan banget tuh. Orang gua aja nih. Ceritanya gini loh, gua lagi latihan nih, kelar latihan tiba-tiba guys, gua udah beli rumah, udah bayar uang sekolah anak-anak, gua pindah Bali ya. Hah? Gue Nggak ada kode-kode sebelum. enggak ada kode-kode. Rock and roll. Itu apa? Nggak, sebenarnya Om Cok pas waktu kita 2018 main Sondrenalin, itu gue bilang kan pas kita lagi di Balangan tuh, Pantai Balangan di atas itu, gue udah bilang sama Om Cok gue kayaknya mau pindah ke Bali deh. Oh ya udah, kalau lu pindah ke Bali, gue juga pindah ke Bali. Rumah gue sayang nih nggak gue tinggalin ya bilang gitu. Oh dia ada di rumah di Bali. Dia ada rumah di Bali kan, di Ungasan kalau nggak salah. Nah begitu gue udah beli, gue udah di Bali nih. Oh lo udah, terus lo kapan pindah Om Cok? Nggak tahu ya kapan ya. Nggak jadi nih. Yang kerjain, jebak-jebakan. Ngejorokin berarti. Jorokin gua. Banyak loh, bukan cuma bagus kan. Ada Pongki juga di sana. Pongki ya. Pai juga udah pindah. Pai udah di sana. Pai udah di sana. Dito Percussion juga di sana. Iya. Nah, tapi gue pengen nanya sama ini sih. Berapa kali sih lu buang air sehari Gus? Kenapa? Udah paling sering Ji. Dari semua ya? Dari dulu sampai Bagus, sekarang. pencernaannya bagus berarti. Enggak bagus juga, keseringan. Kayak kurus-kurus. Kayak BO gitu ya. Terus makan abstrak gitu. Jadi gua sama Cokin sampai nih kayaknya semua bandara nih di Indonesia udah pernah diberakin sama dia. Udah pokoknya gua sehari kalau nggak 2-3 kali harus. Oh, bagus berarti. Bagus. Namanya bagus. Namanya bagus. Bagus. Namanya bagus. Seperti itu apa? Iklan sabun. Oh, Sabun bagus. Itu apa kapur barus? Sabun bagus. Kabur baru mah wangi. Wangi. Tapi lu memang basicnya main bass juga? Sebenarnya gua nggak main bass juga, nggak nyanyi juga. Cuman waktu itu zaman SMA ya kita ngejam aja lah gitu loh. Yang bisa main bass, yang bisa nyanyi, yang main nyanyi gitu. Enggak, tapi gue juga pengen nanya, main bass sambil nyanyi itu kan lebih susah. Susah. Iya kan, Iya. dibanding susah. Lu gimana sih Gus? Maksudnya gue aja kadang kayak suka mikir anjing sebenarnya susah juga. Makanya kadang Susah. kayak Om Max ada feel dikit dong. Enggak usah no, lurus aja. Karena kalau nggak susah nih. Iya. Kalau nyanyi Ya apa gue ini? ngerti Gua sih, mesti cuman mikir, antara Ini bener susah, ini sama ini. Ini sama ini. Gitar sebenarnya lebih gampang, banyak yang bilang gitu. Iya, Gitar sambil Karena nyanyi, kan oke. gitar kalau lu keserimpet dikit orang Nggak ini, gitu ketara. Ini kan Iya, bass kan iya, bass. backbone gitu Iya, istilahnya. iya, Lu iya. harus jejak kalau salah ya. Salah udah. dikit dengeran. Udah. Gitu. Nah, gitu loh. Lu gimana nggak konsentrasiin bass sambil nyanyinya? Gue masih penasaran deh. Ya selama ini kan lo tahu sendiri, gue kalau misalnya salah chordnya ya berarti ya Nyanyinya salah. nyanyinya gue korbanin. Gitu ya. Gue lupa nyanyinya ya gue serahin Suka ke nggak denger dia. penonton. Oh iya, Suka nggak denger dia nyanyi sih. Gue nggak tahu gue mau nyanyi apa. Lupa gue aja liriknya. Penonton yang penting Pokoknya kalau ada penonton yang nyanyi, wah dia pasti lupa dia. Tapi karena bandnya alternatif sih santai cuek. Iya, benar. Iya. Permisif lah jadinya. Iya, kan? iya. Jadi kadang kesalahan itu kayak, wah improvisasi. Improvisasi. Padahal salah. Salah. Ah itu banyak kan tertera di band-band Terjadi alternatif ya. gitu. Terjadi ya. Seperti kita waktu itu. Iya. Kayak di komunitas grunge gitu ada yang kayak aduh gitarnya terlalu cun gitu. Sengaja Sengaja dikotorin gitu. di kayak fals enggak apa-apa ya grunge bro katanya gitu. Iya. Iya sih. Tapi semua lagu-lagu netral banyak kan lo yang nulis, Gus? Apanya nih? Lagu-lagunya di netral. Kita sih selalu nge-jam bareng. Kadang-kadang Eno bawa chord, gue juga bawa chord, atau Coki bawa chord. Abis itu kita latihan bareng, terus kita aransemen bareng. Nah lirik diserahin ke gue.
notasi lah cara nyanyinya gimana gitu. Tapi bagus nih termasuk yang produktif loh. Tapi selamat ya kemarin abis ada acara apa namanya reuni ya. Lo sama Bimo ya. Sukses ya acaranya. Sorry tuh Om Bagus, gue nggak bisa datang buat tumbang. Tumbang apa? Yang penting sukses apa? Oh, tumbang ini. Tumbang gua. Iya. Harusnya lo main. Ininya juga kan Harusnya. cuacanya juga lagi nggak oke ya. kemarin kan. Outdoor? Sekarang juga. Enggak, di Kemang ada di satu tempat lah, indoor. Banyak lah yang musisi-musisi ikut juga ya, bantuin ya. Ya bantu. Salah satunya ada Agak Gugun, ada Iman Jerok, Iwi Majerok, terus ada Jimmy Multazam sama Pandu Fusomi. Ngeselin banget. Jimmy Morfem. Morten. Itu anaknya kan main gitar juga. Iya, Jadi, di Bandel. Benny di Bandel. Terus ada single. Apa Wah, tuh? gue udah dengerin lagu-lagunya. Tadi? Tentang makanan, tentang selamat ulang tahun. Random juga ya? Random. Maksudnya emang lu kalau nulis tuh emang serandom itu Om? Atau gimana? Ya kalau gue mau nulis yang ngaco ya ngaco aja sekalian gitu loh. Apakah lu butuh keresahan untuk menulis sebuah lirik gitu atau gimana? Atau Enggak kayak juga sih ya, kayak yang waktu kita bikin apa tuh yang apa kita jadiin single yang pas corona. Oh, Gua iya, cuma iya. iseng doang main gitar. Jangan kemana-mana, nanti kena corona. Udah di rumah aja, jangan kemana-mana. Udah gitu doang. Terus sama dia, sama Eno sama Coki, udah tuh dibikinin aja, udah bikin lagu jadi lagu. Udah jadi kita rilis. Oh, jadi. Tapi lu tau gak, gue tuh pernah nge-cover kalian punya lagu yang buat salah satu ini kampanyenya ojek online tau gak? Oh, yang Apa? bangsa yang Apa kan judul? percaya. Percaya, iya. Modal percaya. Jadi modal percaya Modal juga. percaya. Juga. Itu bikin pasar Santa tuh ya? Itu di Pasar Santa. Iya. Nah itu kejadian cukur rambut. Oh di situ. kejadiannya. Oh iya. Yang pas album 7 kan gue juga pas lagi lu pada rekaman, gue lihat ada tukang cukur nih di bawah pohon nih. Udah gue ke situ aja deh. Terus ada yang ini lagi apa ngamerain. Sekalian deh buat masukin buat di videoin. Gue dicukur. Tapi gue paling seneng nih kalau dia lagi take vokal Ji. Kenapa? Gue sama Coki nih berdua nungguin aja, ketawa-tawa aja di depan pasti lucu-lucu nih. Kenapa sih? Ada beberapa kayak improvisasi dia yang kayak udah Gus biarin aja, udah nggak usah dihapus, tapi dia kayak ngapain jangan aja lah gitu. Enggak ini keren sih menurut gue gitu. Padahal emang itu keren. jadi sesuatu yang keren Iya. gitu loh, kayak apa ya, kayak mendadak tiba-tiba dia ngoceh apa di luar yang lirik yang dia udah kasih nih gitu. Cuman dia kadang nggak pede, gue malah sama Coki karena mungkin kayak gue yang didengar di luar ya, udah gue sudah biarin aja masukin, enggak jangan gitu. Gue gak nyangka kalau dia gak pedean menurut gue karena Iya, gue pikir Iya orang kan? cuek aja gitu, cuek banget. Mungkin ada beberapa lirik yang si Ombak suka, lo takut sama banyak Ji kan, banyak lirik-lirik netral gitu. Jadi mungkin dia ada bahasa yang takut sama mungkin sama lirik-lirik Ya, yang gue sebelumnya. pengennya tiap dari album ini beda-beda lah, tiap lagu beda-beda. Lo nggak mau liriknya sama gitu? Nggak mau sama. Tau gak, gue tuh termasuk salah satu yang mengkoleksi album lo. Masa sih? Masa sih? Ntar gue kasihkan di studio gue. Ada, gue lengkap. Ntar lo pasti heran, gila lengkap gue ada. Bener, gue ada lengkap. Bener ya, gue lihat nih. Nanti ntar lo lihat, nih. nanti lo lihat. gua lihat. Oh iya? Gue bawa, iya. Netral tuh berapa album? Banyak, udah lumayan banyak. Netral tuh berapa Gus? 12 ya? 14. 14 ya? 14. Banyak dia. Banyak, wajar kan 14 kalau atau dia nyanyi 15 ya, lupa-lupa. antara sekitar itu. Oh lu tuh produktif banget berarti ya? Produktif dia. Lumayan Setahun lah. sekali? Yang belakangan ini 2 tahun. Lo bikin lagu religi dong, Baks. Udah Tapi- bikin. udah pernah bikin? Terbang Tenggelam itu sebenarnya lagu religi. Oh gitu. Gue juga baru tahu nih. Lu anak band yang gak tahu? Gue sering beberapa kayak liriknya dia karena terlalu puitis ya gitu. Ini maksudnya apa sih, kayak contohnya pucat pedih serang. Terus kadang gue tanya dia gue juga nggak tahu maksudnya apa. Gimana sih? Terus kayak apa ya? Dulu Give Me Green ada. Give Me Green. Terus ada ya gitulah. Maksudnya puitis banget, jadi gue sendiri nggak ngerti. Kadang gue tanya dia juga nggak ngerti gitu. Dan Terbang Tenggelam aja kayak Itu lagu tentang apa, Terbang Tenggelam? Terbang Tenggelam itu adalah pesonanya si Yang Maha Kuasa itu menjamah jiwa kita. Iya. Gitu loh. Semoga kilaunya dia, cahayanya dia abadi untuk selamanya, menggelora selalu.
Gua mau terbang dan tenggelam menjalani semua ini. Jadi gua akan terbang dan tenggelam menjalani apa yang Tuhan kasih. Mau terbang, mau tenggelam, gue jalanin pokoknya. Keren. Thank you. Satu lagi. Gua suka banget lagu Sorry. Itu kayaknya deep banget gitu. Lu bikin itu gimana waktu itu? Gara-gara itu apa? Dulu ada siapa tuh yang Kan ada orangnya di sini kan. Oh iya, men. dulu ada yang itu, yang duet cewek itu yang sorry. Jojo. Apa Sinta Jojo itu ya? Enggak lah. Itu keren lagu itu. Ternyata nggak taunya. Itu lagu keren banget. Gua ngakuin lah keren banget. Yang mana? Yang Sorry. Jack apa yang? Tuh intronya keren banget. Enak ya? Asik banget. Ini kayak lagunya Metallica, Fade to Black. Bukan. Oh iya. Sekarang Cinta bukanlah sahabat bagiku. Sama ya kayak di kaset ya? Iya. Sekarang kita berdua telah jadi musuh. Kata sayang sepertinya Asik. juga telah hilang. Mereka pergi, angkat kaki, jauh dari sini. Asik. Kalau di tongkrongan diganti jauh dari Sokin. Iya, betul. Itu apakah kisah Kenyataan? atau lu melihat ada seseorang yang Iya, kalau gue sih ngeliatnya ya secara global ya, pasti orang ngalamin itu semua. Pasti. Gitu loh. Nah, Gus, di mereka nih kan belum tahu nih berdua nih. Gue pengen kasih tahu ke mereka tempat favorit lo bikin lirik di mana? nah, Kamar mandi. gitu. Sambil PUP. PUP. PUP apa BAB nih? Sama. PUP sama BAB sama aja. PUP menurut gue tuh lebih imut gitu. Kalau BAB lebih blind. Iya, enggak. Gitu ya. Boker tuh lebih cerar gitu. Lebih ganas kalau Lebih gana brutal. Brutal. Kalau PUP begini nih. Iya. Keluar malu-malu. Iya. Kayak itunya kambing. Jadi kamar mandi. Di kamar mandi. Lebih banyak apa? Karena lu ngerasa itu. Tenang ya. Iya, nggak ada yang ganggu. Nggak ada yang ganggu sih bener. Siapa yang mau ganggu? Sama Privacy baunya udah. enak sih. Yang lu cerita Ini gue kemarin. bayangin lagi bawa kawet. Lo yang dia cerita kemarin di bandara bagus bukan? Yang mana tuh? Yang setiap bandara boker apa gimana? Nah iya dia. Oh, iya. Sampai bener-bener kayak kita lagi tour nih, naik bis nih. Dia bisa nih, bisnya suruh berhenti dulu kan, naik bis kan. Berhenti, terus dia turun. Ada sawah-sawah gitu. Sumpah. Terus tiba-tiba naik lagi, Gus ngapain? Boker. Gila lu. Terus lu cebok gimana? Kan pakai daun. Tom. Best. Ya, yang satu lagi yang gue bilang, udah gue bacain Bismillah. Oh iya. Dia udah jorok banget kamar mandinya. Tiba-tiba dia masuk, gue aja nggak berani masuk karena udah ada Sisa-sisa nih ya. Sisa. Bukan sisa malahan ininya. Masih full ya? Masih induk. Dia masuk di Kagak disiram. dia masuk di situ. Nggak ada tiba-tiba dia masalah keluar. tuh, Om Baks. Nggak ada masalah Nggak dia. ada masalah. Abis bentar lagi mau naik panggung. Oh iya. Oh iya sih udah. Emang dia mesti kayak kan tiap orang kayak nervousnya beda-beda ya. Dia pasti boker-boker, gue pasti muntah-muntah gitu tuh. Coki mainin gigit-gigit kuku gitu. Nah, Ternyata kalau sama lo. Sama. ada tiap Harus. harusnya. Deg-degannya masih ada. Gua sampai Masih. kemarin masih ada tetap deg-degan. Korek-korek dong. Korek-korek tanah. Aduh, gue deg-degan nih. Korek-korek tanah. Kayak jaing. Korek-korek tanah. Ngapain? Nervous nih gue. Nggak, tapi lu masih deg-degan nggak, Bang? Iya, masih deg-degan kan? Kadang-kadang masih ada. Masih. Kadang-kadang. Tapi setelah 1-2 lagu udah. Iya, awal-awal. Lancar ya? Iya. Biasanya emang gitu. Emang tetap lu ternyata sama lu. Bon Jovi aja begitu. Masih sampai sekarang. Kemarin gua telepon. Oh ya? Bon. Halo. Gimana Bon. Bon. Namanya John sebenarnya. Iya kan? John. Bukan Bon. Bon lu masih deg-degan nggak, Bon? Yes, of course. Dia bilang. Yes, of course. Because I am tukang kebon. I'm Bon Jovi. Bon Jovi. Gila ya. Iya, masih berasa begitu. Tapi perasaan gue tadi beda loh, men. Maksudnya gue kan main gitu ya, terus yang nyanyi dia tuh kayak best. Iyalah, emang Iya, yang kayak sama, punya- men. yang punya Maksudnya, lagunya. salah satu hero gue juga nih di kalangan. Thank you. Men, beneran. Karena gue kan termasuk orang yang tumbuh besar di era 90-an itulah, ya kan? Pertama kali gue main Grunge gitar. gitu-gitu ya. Kreatif lah pokoknya ya. Semua boleh wala, terus kayak netral, terus Ngikutin riff. lah ya. Itu hero-hero gue banget gitu. Terus tapi tadi kesempatan bisa
Kayak gitu, thank you banget Bang. Dan dia orangnya low profile, baik. Sangat. Oh, Baik juga loh. Oh iya, jelas lah. Orang reputasi. Cuma satu label gua. Orang kalau dulu image-nya band alternatif kan masih sangar-sangar yang rusuh apa. Ternyata kalau kenal dengan dia aslinya lucu banget orangnya. Iya, tapi banyak emang Ji yang takut kalau pertama Iya kali kan, ketemu pasti dia begitu. wah serem nih. Tapi dia mirip banget sama Kim, saya adiknya ya. Oh iya. Lah iya adik gua lagi. Iya, benar. Iya. Berarti lu kenal band plastik juga dong maksudnya? Kenal Nah, dia. Sebenarnya Plastik sama Netral itu udah dua band yang sama. Jadi Maksudnya? Dulu waktu zaman SMA si Alex Du basisnya Plastik itu adalah adik kelas gua. Nah, jadi gua ajak tuh, kan gua seksi kesenian di sekolah. Gua ajak, nah dia ngajak lah Didit sama Ipang sama Iman, drummernya. Iya. Kita sering ngejam bareng. Nah, kalau Miten itu dari SMA lain diajak sama temen gua. Kita main ngejam sampai begitu lulus SMA, akhirnya Bimo mutusin kita bikin band Gus. Oke. Siapa nih bandnya? Ya udah gue, lo sama Didit pertama. Oh, Didit pertama. Didit yang pertama sebelum Miten gitu loh. Tapi di tengah jalan Didit mutusin untuk keluar. Akhirnya cari siapa lagi nih? Udah Miten aja deh. Udah tarik lah Miten. Gitu. Gokil. Kita Dan dulu akhirnya jadi ya Plastik ya satu band gitu bareng-bareng. Gitu. Ya, Satu kita label juga, dia satu label. support juga Buletin gitu. dia. satu label juga Iya, Buletin. satu label. Jadi Buletin itu ada Plastik, Netral, ada Stinky, ada band, Ada band. ada Tiket juga. Tiket, Tiket. iya, tiket belakangan tuh. Naif, Tiket belakang. enggak. Naif, Laluna. Laluna, iya, waduh megang bahaya. ya. Iya. Megang loh dulu. Megang. Maksudnya kayak genrenya kan Beda-beda semua iya tuh. kan? Bener. Zaman Iya, iya. 90-an. Beda semua. Era itu seru sih. Berarti lu udah berapa tahun tuh berkarir kira-kira? Dari tahun 9? Maksudnya rilis secara rilis. Oh, rilis Secara 94 rilis ya 95. 95 ya awalnya. Rilis 95, udah 14 album. Lu sampai sekarang masih pengen bikin album lagi? Ya kalau gua sih pengen bikin album ya tergantung mood aja sekarang. Masih susah apa? Atau Ya, udah ketemu patternnya? Ada itu kadang-kadang yang apa sih lirik-lirik yang gua harus nulis lagi yang ya itu masalahnya karena gua harus nulis lirik yang beda nih, Beda kayak dari yang kemarin kan yang terakhir kita bikin. Waduh, gua udah nggak nemu kata-kata apa lagi ya harus gua ini. Mereka nggak bantuin Gitu. kalau lu tulis lirik? Ngerevisi doang Ngerevisi. maksudnya gua sama Om Coks. Biasanya kayak kata ini Gus, yang ini ganti ini. Gua akan kasih tahu ke Eno sama Coki, ini gimana nih liriknya gitu loh. Oh enggak, jadi nggak sepenuhnya prerogatif lo gitu. Maksudnya setelah lu tulis, yang lain ngikut aja nih, nggak gitu Nah, ya? soalnya yang lain kan nggak bisa nulis kan. Yang bisa nulis dia doang. Baca doang, baca. Ikro doang. Ikro doang. Apalagi kalau udah gundul tuh. Susah, dia kan tulisannya tulisan gundul. Oh, Gus, tapi lu pernah kesel nggak sama dia, Gus? Pernah kesel nggak sama dia? Apa? Lu pernah kesel nggak sama dia? Oh, enggak lah. Enggak ya? Belum ada Dia ribet. kayaknya pernah kesel sama gue, Ji. Jadi waktu pas lagi manggung nih, gue nggak tahu dia lagi sholat. Jadi ini ada kasur ya, Gus ya. Ini kasur nih misalnya nih. Terus dia kayak lagi sholat, lagi sujud gitu. Terus gue ketok-ketok nggak dibuka-buka kan. Pas gue buka, wah ngumpet nih orang di situ. Gitu. Woi ngapain lo? Lagi sholat. Serius ini. Enak. Gila lu Gila lu parah lagi banget. sholat lu. Gila. Kayaknya dia kesel sama gue. Enggak dong. Berarti band netral Enggak, nih. soalnya dia sering iseng loh. Jadi Oh. gua pikir dia ngumpet, ya kan? Dia salah Band juga iseng dong. nih. Salah dia juga. Dia suka ngisengin orang-orang. Gua pikir dia mau isengin gua. Taunya dia lagi sholat. Kita ngisengin kru ya. Iya, Paling tuh, sering udah. kita. Sering. Pokoknya yang baru masuk netral tuh pasti biasanya ada ininya lah, ritualnya lah. Berarti lu berapa belas tahun udah di netral? Gua 25 dong. Dari 299. Dari 99. 25 tahun. 5 tahun. Lu di backstage atau nggak di stage masih ngobrol, masih bla bla bla, masih catch up dan segala macam. Wah, keren. Masih. Keren tuh band kayak gitu, keren. Malah kadang kita nggak latihan Gus ya. Bener-bener kayak cuman ngumpul ya buat ngobrol aja gitu. Latihan itu cuman
nggak ada satu musik kan kita 3 jam. 1 jam latihan atau 1 jam kurang lah. Habis itu keluar yuk ngerokok, ngobrol. Tapi emang bener kan, gue nggak tahu gue pernah cerita apa nggak kemarin di sini. Pernah. Ya kan yang masalah kadang-kadang tuh lu ngobrol aja. Ngobrol aja, iya benar. Lu nggak perlu ngomongin musik, soal musiknya. ngomongin apa, tiba-tiba pas ngejam Lebih asik ya. tight banget. Iya. Dan itu kalian rasain? Iya. Masih ngobrol, Iya gitu. ngalor ngidul ya, ngobrol bercanda-bercanda. Apaan aja yang mau kita obrolin, obrolin aja lah gitu. Kita biasanya gitu Gus ya. Iya. Nggak harus latihan gitu. Kadang ya udah deh ngumpul aja gitu. Ya nggak usah ngomongin. Kadang nggak ngomongin musik juga. Jokes nyambung nggak kalian bertiga? Nyambung banget. Itu salah satu. Tapi gua salah suka lihat satu. kok di Instagram mereka tuh kok bertiga memang udah kayak kakak adik banget tuh, kemana-mana bareng di Bali nongkrong bareng bertiga. Gue suka liatin di Instagram. Terus lu langsung merenung nggak? Band gue kok nggak kayak gitu? Kayak gitu ya gini. Mungkin kan. Mungkin band gue nggak kayak gini. Band gue akan kayak gini. Lu akan merasa Gak apa-apa dia yang nyanyi deh, gue kan nyanyi. Nggak kena. aduh asik ya, emang band netral emang best. Legend lah. Udah jadi Legend. termasuk Dia kalau di tongkrongan nggak bisa dicengin. Nggak bisa. Bisa. Siapa yang mau cengin Om Bas? Gue Gila lu. mau nanya dong, setelah netral, apalagi band yang kayak mereka? Coba. Sebut ya. Secara musik apa secara apa? Ya Nam? apa ya Konsep? musik lo, konsep lo apa coba, enggak, kayaknya enggak ada ya. Apa kira-kira? Saat itu kompetitor lo siapa? Enggak ada menurut gue. Mungkin pas band. Bukan Pas bukan band. kompetitor juga ya Gus ya. Ya bukan Ya enggak, kompetitor, maksudnya temen-temen. setidak enggak, maksud gue selevelan. sebagai brand kan, lu kan brand lah ya. Sebagai band kan pasti ada head to head-nya nih. Iya, iya, Walaupun iya. lu nggak ngeliat Oh, iya, itu iya, sebagai iya. kompetisi, tapi maksudnya label lu mungkin oke, marketing dong. label Oke, sana bikin juga. Ini begini nih, iya, iya, berarti dia head to head sama ini, kuenya kebagi sama dia nih begitu. Dan itu siapa waktu itu? Pas lah ya. Kalau gue mikir sih Pas band yang- Duluan pas apa lo? Bukannya riff ya? pas Pas duluan. Pas ya? Pas yang duluan rilis. Sebenarnya. Jadi emang waktu itu kebetulan pas itu aja kita sering mainnya bareng di sama terus ya, bareng pas ya. Netral, pas jambrut netral. Pas Oh jambrut iya, netral. pas jambrut netral. Pas netral aja. Pas netral jambrut. Jambrut Terakhirnya- pas netral. Terakhirnya ini, jambrut, netral, pas. Wah, iya, jambrut, netral, pas. Iya. Sering Iya, banget iya, kayak gitu iya. dulu. Berarti 3 band ini selalu bareng ya? Iya. Iya sih, benar. Soalnya Jamrut tapi kenal juga kan? Anak-anak Jamrut. Iya, Dia label kita bukan sih, Jamrut? Bukan. Bukan. Dia pernah sama rekaman sama rekaman sama kita, tapi dia sama Pak Lok. Oh iya, cuman recordingnya Logis record. Yoi. Logis Logis. Lawas. Cuman dia rekamannya di tempat Iya, tempat Manggisa. kita. Iya. Soalnya gue pernah lihat mereka waktu take di situ, waktu recording Studionya di mana sih? di Kemanggisan. Kemanggisan. Itu ada 3 studio tuh di situ. Itu ya asik-asik lah. Lumayan legend tuh studio Lumayan ya. legend tuh. Ya, banyak Masih ada banget sekarang rekaman di studio situ. itu? Wah, itu nggak tahu. Nggak tahu deh gue. Kayaknya kantornya masih, tapi studionya kayaknya udah enggak. Udah enggak kayaknya ya. Studio banyak di Jelambar sekarang. Terakhir gue ke Oh gitu, Jelambar. di Jelambarnya ada justru ya studio di kantor. bawah Oh, dibikin. oke. Itu dulu kalau di Kemanggisan ada bakmi ayamnya enak tuh sebelah tuh. Nah, itu sih engkau. Engkau, iya. Yang pakai singlet. Mau makan apa? Iya. Ya kan gitu, mau makan apa? Waduh, enak banget. Itu enak banget loh. The best. Best. Itu enak Semuanya ada Chinese singletnya foodnya dia. enak semuanya. Enak semua Itu nasi kan ada goreng. keringetnya dia. Mau makan apa? Mau makan apa? Lu bakal Itu gua rasa jangan-jangan dia tuh gurunya Jackie Chan tuh. Jago banget bikinnya. Apa namanya? Bakmi apa? Ada Nggak angka tahu aja deh. kalau nggak salah tuh. Iya, aduh gue lupa. Udah udah. tutup. Kalau udah capek pakai tangan aja. Iya, berdua sama bininya suami Kayak istri. gitu ya. Iya, Iya, oh benar, gitu. benar, Dua benar. suami istri. Dari dulu? Dari dulu. Dari dulu. Dan itu Itu the best langganan emang, the the best best tuh. tuh. Langganannya Koako itu. Kalau Tahu nggak? Akoy, awas. Tahu kan Koako? Pak Iwan. Koako itu siapa? Pak Iwan, bos Pak kita. Iwan. Oh, nama Panggilannya ininya Koakoy. Koakoy. Koakoy, ya. Sekretarisnya Marta namanya. Iya. Marta. Marta. Gue terakhir ketemu Pak Iwan tuh berapa bulan lalu ya, gue main ke Indo Semarang. Ya masih begitu aja kayaknya, masih asik gitu. Ngobrol-ngobrol banyak lah soal Oh, ke Jelambar situ ya? Jelambar. Studionya ada di bawah sekarang. Di Jadi bawah gua- semua kali berarti yang. Gue kan nyari mixer Gus. Ah. Gue tuh ceritanya lagi pengen bring back memories gitu kan, pengen punya Vintage gitu ya? vintage gitu. Hardware gitu ya. Iya, yang mixer Mau gede-gede. dijual sama dia. Kan gue kesana, katanya gue lihat kata Pak Iwan, lu cek dulu ke bawah, dia bilang. Gue cek bawah, banyak memang. Cuman udah rusak semua, jadi kalau gue beli harus dibenerin. Iya, bener. Masalahnya benerinnya itu yang PR-nya. Parts-nya belum tentu Part-partnya ada pasti apa. iya. Waduh, gue bilang susah deh.
Tapi memang keren sih kalau masih punya itu tuh. Iyalah. Iya, kayak lu kan cerita label nih. Emang dulu sekarang lu ada apa? Kancut Record bukan sih, bukan ya? Bukan lu ya? Oh dulu Kancut Record. Sempet Kancut Record, terus sekarang Itu kita sendiri ya? tuh. Kancut Record sendiri. Asiknya namanya Kancut Records, bodo amat nih. Cuek aja udah. Bodo amat, kancut deh. Kenapa itu Om? Namanya Kancut Record Om? Waktu itu kita Albumnya. setelah kita keluar dari Indosmart ya, Ah. terus mikirin labelnya apa ya? Ya udahlah, Karena albumnya Kancut ya. album terakhir kan Kancut. Kita bikin, ya udahlah Kancut Record aja lah gitu. Kita bikin kayak gitu. Lagi era-eranya orang-orang ngomong Kancut. Abang Ah, Kancut gambarnya juga. beneran Kancut. Kancut Iya. loh gitu. Dan itu di Gambarnya beneran endorse ya Mm-mm. sama salah satu. Bukan dong. Serius? Iya. Bukannya Jadi pas, Iing ya? jadi pas launching dibagi-bagiin tuh. Dibagi-bagiin. Habis itu gue pakai di atas kepala. Semuanya pada pakai ke atas kepala. Keren. Yang punya coki masih ada Masih tuh. ada yang Oh, dari coki. segini sampai segini. Dan ada tulisannya. Menyesuaikan. Ada tulisannya Tarik netral terus. di belakangnya. Kan sempat bikin sayembara juga kan, bikin kayak semacam hadiah kan. Jadi yang beruntung dapetin Kancut itu plus sama isinya. Isinya yang kuning. Baji misalnya, Baji. Aduh. Isinya mah yang itu tuh dapet kan. Enggak, soalnya gue pernah di puncak waktu itu lagi nginep. Terus beli-beli inilah, beli-beli karena nggak bawa kan. Ada ini. Enggak. Namanya gue pikir, wah Hings nih, inget gak lu? Iya, Kan ada. iya. Pas gue cek, kok Iing anjir. Bener loh, plesetan. Gua pernah loh. Serius, Pernah gua. Iing anjir. Gua kalau lu kalau gua bukan. Wah, mirip tulisannya mirip semua. Setelah gua perhatiin tulisannya Hanks. Ini sama kayak beda. Bukan Hanks tulisannya. Ini beneran ini demi Allah beneran. Itu Gila, beneran, Pol. Wah, anjir, Pol. Gus, by the way, katanya lu memang masih ada keluarga dengan presiden ketiga kita, Pak Habibie, Pak. Siapa bilang? Bener nggak? Enggak. Karena lu pernah alasan tinggal di Jerman tuh waktu itu. Enggak. Lu udah Ya, bohong. soalnya looks lu agak mirip ada Habibie-nya. Habibah kalau gua. Bener bukan. Berarti gitu gosip. Itu Masih informasi isu-isu yang hoax. orang Gue mau nanya sama lu nih. Gue jawab sama dia. Oke. Tentang lampu merah nih. Kenapa lampu merah di jalan itu ya? Kenapa lu lihatnya ke situ? Kenapa lampu merah? Padahal kan ada 3 warna. Kenapa yang disebutin lampu merah doang? Ntar kita ketemuan di lampu merah ya gitu. Ntar kita janjian di lampu merah ya. Lampu merah kedua belok kanan. Lampu merah kedua belok kanan. Kenapa Kan nggak ada bilang lampu hijau ke Iya, kan? kenapa kan Atau ada lampu kuning gitu? Iya, kan ada lampu kuning, lampu hijau. Kenapa yang disebutin lampu merah doang? Diskriminasi lampu kuning sama Iya, lampu hijau kenapa? tuh. Coba. Ya, mungkin orang taunya merah itu lebih menyolok warnanya daripada kuning sama Maksud lu merah lebih bagus daripada kuning sama hijau? lebih alert orang lihatnya gitu. Mentang-mentang merah sekarang suara terbanyak gitu maksudnya. Enggak juga. Enggak juga. Gue punya jawabannya Ji, gue punya jawabannya. Karena di Indonesia ini kota paling macet. Jadi yang paling sering dilihat lampu merah. Iya, bener kan? Karena lampu merah itu duluan dibanding yang kuning sama hijau. Paling atas. Paling atas. Ini Makanya asas ini nih. Iya. Gitu. Enggak bisa dong, paling atas kan ininya. Apa tempatnya. iya, Hitam. Jadi kita suka bertanya memang ke tamu-tamu kita, Iya, kita suka iya. bertanya hal-hal yang Mustahil. kenapa sih gitu. Kenapa? Kemarin kita jawab kenapa polisi tidur namanya. Iya. Kenapa lampu Sebenarnya kan itu sebuah Kenapa hal nggak yang polisi ngorok? bener Iya. juga. Bener juga. Karena itu sebenarnya itu hal receh, tapi kan ternyata setelah ditanya bingung. Oh, iya, bener juga ya. Kenapa ya? Iya. Akhirnya jadi sebuah pertanyaan. Gitu. Tapi ngomong-ngomong ada apps-nya, Pak. Lu tau nggak? apa tuh? Ada apps-nya namanya aduh apalah. Itu buat apa maksudnya? Pertanyaan-pertanyaan yang lu nggak penting. Yang Oh, serius. gua kira apps tentang Itu kan kayak apps lampu merah. buku-buku zaman dulu kan? Iya. Jadi kayak misalnya kenapa toilet kan ada kan kalau lu ke toilet nih tisu nih, ada yang sisi luarnya, iya. ada yang sisi Sisi dalam. dalamnya Ya betul. gitu. Itu kenapa? Dijawab di situ. Ada tuh apps-nya. Gue kalau lagi gabut gue ngeliatin gila. Boleh dong kirimin lo. Gua mau ada banget kocak anjir, kocak gila. Parah kenapa orang kalau ngupil pakai telunjuk? Dijawab tuh, enggak karena begini begitu. Kenapa enggak gitu? Oh, ada ininya, ada Forum. kayak chat, forumnya Ada gitu. forumnya. Kenapa donat tengahnya bolong? Please. Itu kenapa itu, Pak? Gue belum kepikiran lagi ya. Kenapa tuh? Udah deh. Ayo.
Nggak tahu gue juga sih Bang. Makanya gue nanya. Makanya gue nanya. Itu kasihan yang tukang masaknya ya, kalau laki-laki ya. Iya, tapi kan akhirnya Panas kan? panas benar. Cuman akhirnya Untuk ngebolongin doang. cuma akhirnya sekarang ada donat yang memang nggak bolong. Nggak bolong. Ada. Kan kita Ada. Padahal sebenarnya donat tuh bolong mestinya. Iya kan? Nggak seharusnya sih sebenarnya. Itu Donat tuh kayak gini. Jangan dilakukan gitu. Donat. Ini keluar juga akhirnya. Gue ngeliatin kaosnya tadi keren loh kaosnya. Kaosnya keren banget loh. Ben sama Noah pasti selalu ada Adams duluan. Kenapa? Dibanding Noah? Karena Adam Akhir pertama bener. Oh, pertama. Baru Noah. Baru iya. Yang ketiga dia. Iya. Kayaknya kita ngomong mulai ngaco. Kayaknya udah kagak ada. Iya, udah mulai ngaco nih Iya, ngomongin. lu sih bahas lampu merah. Iya sih, akhirnya Bang. Ini deh. Tapi kalian kangen nggak sih bikin album terus punya kaset sendiri atau punya CD sendiri? Karena sekarang udah nggak begitu kan. Iya. Gue kangen loh masih pengen begitu Iya, sih. iya. Bikin Istilahnya dong. masih ada fisik, ya nggak Gus? Iya. Jadi ketika satu saat nanti punya anak cucu, kita ngomong papa punya band, lagunya mana Pak? Ini ada fisik. ada fisiknya ya. Foto-fotonya ada gitu. Kalau cuma download doang kan, audio doang, bagaimana? Tapi sebenarnya yang paling memungkinkan emang vinyl sih. Itu paling memungkinkan karena bisa jadi hobi kan. Orang ini plat Oh, iya. vinyl, iya. ya kan. Jadi kayak dan playernya juga masih mereka jual. Iya. Sekarang kalau di mobil udah nggak ada CD player, udah Iya. apalagi tape, kaset tape. Jatuhnya jadi collector item sih ya kayak gitu-gitu. Dan biasanya yang ngoleksi kayak gitu Buat tuh orang hobi aja. die hard fans biasanya. Die hard fan. Iya. Makanya Betul. dulu Yes. band-band kayak Bruce era-era Willis kita tuh, ya kan? Pasti punya die hard fans. Die Hard, Bruce Willis. Makanya gue bilang, gue sampai sekarang masih gue simpan kaset, CD. Masih gue simpen. Netral gue lengkap, knife gue lengkap. Kaset die hard. Dan satu dan dua. Udah 4 loh. Udah 4. Susah banget matinya tuh orang. Mati susah ya kan. Ternyata gue baru tahu Bruce Willis itu adalah orang yang pertama kali dapat endorse Jeep Willis. Tai banget sih. Gue udah tahu nih. Enggak, tadi gue pikir serius. Dia yang punya bengkel juga sih. Enggak, dia bercanda. Ada. Tuh. Nah Willis. Boleh juga loh. Buat ban. Nawilis kan Nah ban. Willis. Aduh. Ngomong-ngomong soal musik, ini kan semuanya orang musik lah ya. Apa perbedaan musik zaman dulu sama sekarang? Iya. Gimana tuh, Bang? Yang pastinya kalau zaman dulu kita harus beli pita 24 Oh iya, Bener. dan lu punya apa nave atau apa yang Mixer gede, segala mixer yang gede ya kan, lu pakai itu dan itu harus ada mesinnya tuh yang di pitanya harus dingin terus. Dingin terus nggak boleh Nggak boleh. Makanya Mati. tempat itu suka ada ruangan sendiri yang AC-nya ada nggak boleh ruangan nyala. AC, iya, Nggak boleh iya, mati. Mati. Iya. Itu dia. Kalau nggak jamuran tuh biasanya. Jamuran, tuh. iya. Jamuran. Nah, Mushroom kalau ya. anak sekarang udah gampang bikinnya kan tinggal di rumah. kolok sendiri. Ya, pakai laptop aja udah Jadi. jadi gitu. Cuman yang waktu itu sempet gue bilang tuh lo, Ji, makanya kayak anak-anak zaman dulu tuh lebih appreciate sama alat musiknya Iya, masing-masing. betul. Kalau anak-anak sekarang Tanggung jawab ya. tanggung yang jawab. bilangnya. Iya, Kayak benar. lumayan ini loh. Kayak dulu recording pakai pita kayak take drum kan lo nggak bisa disambung-sambung, sambungan mesti pas bagian part yang berhenti gitu, nggak bisa kayak lagi di tengah-tengah ada lagi main di sambung Simbal nggak gitu bisa, ya, zaman tiba-tiba dulu. ngangkatnya susah Iya, tuh. Nah, makanya kayak kita bener-bener kadang tuh main bener-bener ngafalin lagu dan itu ngelatih kita untuk nanti di panggungnya sih menurut gue. Iya, Benar, benar. Iya nggak sih? Kalau anak sekarang udah sambung. Ntar di panggung gampang lah, ntar di panggung tinggal latihan. Berarti kan dia meremehkan alat musik. Iya. Gitu. Belum ada autotune waktu itu. Iya, ada. Jadi emang ya Bener-bener pure lah, udah nggak pakai bantuan apapun. skin to skin lah Manual, istilahnya. manual. Iya. Dan kita kangen loh dengan suasana saat itu dan Recording alat-alat itu ya. saat itu. Iya benar-benar. Dan gue yakin satu saat pasti akan kembali lagi apa namanya Era itu ya. era itu. Entah bagaimana ininya, tapi kayaknya alat itu akan dicari lagi gitu. Iya, Iya sih pasti. pasti. Wah, kayak gue ngumpulin tuh di rumah. Gue ngumpulin Beli alat. pitanya yang mahal. Dulu gue inget harga pita itu satu kan suka 2 pita ya, nggak bisa satu kan harus 2. Iya. Kalau mau satu album. Iya, 2 kan harus 2 pita kan, side A side B kan. Iya. Nah itu gue inget banget harganya 1,5 juta satu pita dulu. Itu udah Apa mahal dulu banget namanya? tuh ya. Mereknya apa? 1,5 juta. 1,5 TD, Gus. mereknya BASF atau TDK ya? TDX apa? TDK. TDK. TDK nggak sih kalau salah ya? Tidak dong. Tidak. No. 1,5 juta Gus, 2 biji 3 juta gue masih inget. Itu. Tapi ngomong-ngomong Om Baks nih,
Lu tau gak sih kita bawain lagu lo waktu itu? Iya, ATF. Nggak tahu. Jadi kita tahu ya? bawain. Jadi kita ada band ceritanya. Nah, ini ATF nih. Tuh ATF tuh lihat tuh. Andre Taulani and ATF. Friends. Dan And juga Friends. all the, atau bisa juga All the Freedom. Udah free. Wis. All the Freedom. Kan gua bilang, Om Bagus kan pemain bass nih. Boleh juga. Bisa culik-culik ya. Oh iya juga. Tidak basis. Ayo dong Om. Iya kan? Ayo. Please. Iya nggak ya? Semua orang aja kita ajak ya Aja pokoknya. deh. Lah kan kita seru-seruan ini mah. Namanya kita happy aja. Bener. Iya benar-benar. Ayo. Sikat, gua mah kalau dia udah. Udah ini. Let's go langsung ya. Let's go. Iya Oke, benar. nanti dicatat aja ya kalau memang ini kita undang Om Bagus. Kan berarti mesti latihannya 3 hari sebelumnya harus datang Jakarta. Iya Latihan dulu di sini kan. Ya ATF cari Ya panggungan di kirim aja Bali dulu lah. lagunya dulu. Oh iya. apa. Iya ATF Oh, cari iya. panggungan di Bali. Oh iya, kita nyamperin ke Bali ya. Iya. Atau kirim aja lagunya dulu biar gua latih. Belajar ya. Iya. Tapi lu masih ngulik lagu nggak? Apa lagu lo doang? Atau lu masih denger lagu nggak? Masih gua masih dengar lagu. Berarti tapi lu nggak pernah denger tentang ATF ini lah ya? Kayaknya gini. Lo Tarik nafas. Gua tahu, tapi gua nggak tahu kalau bawain lagu. Oh bawain. kita semua kita bawain. Sempurna tapi bawain. Sempurna bawain lagunya, Elo kita bawain. Jadi kayak seru deh pokoknya. Itu benar-benar kayak Sampurna itu lagu apa? Oh betul, itu lagunya Backbone. Bukan. Itu rokok. Beda. tapi gua memang apa namanya angkat topi lah gua buat netral terutama sama lagu Sorry itu nggak tahu membekas banget di hati gua tuh. Iya, Sorry. iya, keren man. Keren banget loh gitu. Itu pertama kali gue bawain kan terus kayak Ya asik banget tuh lagu iya, tuh. iya. Drive-nya juga dapet, apa energinya gitu. Energi Walaupun lu dapet. minta maaf ya. Iya. Dynamicnya dapat ya. Dan itu begitu habis langsung di medley ke All the Small Things masuk banget. By the way lu baru ngomong tuh. Kemarin lu habis nonton ya? Iya, Blink kemarin. All the Small Things. Lu nggak all the freedom lu nggak kayak gitu. Lu nggak kayak gitu. All the freedom. Aduh. Keren nggak? Keren. Rapi mainnya. Rapi mainnya Ya, bagus. makin rapi lu mereka tuh. Bagus. Iya ya. Asik Nah, sih. itu juga salah satu favorit gua tuh band tuh. Pokoknya yang bertiga lah Ji kalau gua. Gue mau Suka. nanya bagus. Lu apa sih, Om? Band apa yang lu favoritin? Yang emang best. Sekarang ini lu dengerin lagu-lagu nggak yang lagi beredar sekarang atau Gue yang kadang-kadang dengar yang lagi beredar. Tapi gue paling favorit ya tetap jagoan gue Ozzy Osbourne lah. Sahabat ya. Sahabat. Sahabat ya. Keren sih emang, keren sih. Kira-kira kapan lu manggung makan kalong, Gus? Kayak dia makan apa yang kemarin makan toke. Tapi kalau band-band sekarang lu tahu? Ada beberapa. Ada beberapa. Ngikutin juga tetap ya? Ngikutin. Siapa kayak, band yang kira-kira keren nih band? Gitu. Siapa kira-kira? Hindia keren. Terus Bara Suara juga keren. Gitu. Kalau band luar? Kalau band luar, Yang sini-sini. band-band yang sini-sini, gue nggak terlalu banyak denger ya yang metal-metal. Abis menurut gue apa ya nggak mereka nyanyi tapi udah. Oh lu nggak terlalu suka yang begitu? Gue nggak terlalu suka. Lu masih tetap Sama harus ada mungkin nada. juga era sekarang beda ya lo ya sama era kita zaman dulu. Sekarang dulu kan kita nungguin sesuatu band, satu band itu kan harus nunggu di TV keluar. Gitu. Kalau sekarang kan tinggal nyari. Jadi terlalu banyak kayak yang baru, ketutup lagi. Coldplay baru, suka? ketutup lagi gitu. Coldplay gue suka. Oke. Tapi apa sih Gus yang membuat lo happy main musik sampai sekarang? Nggak tahu kenapa ya. Kadang-kadang kalau pagi-pagi ada musik aja di kepala gua gitu. Masih ya? Masih. Gua kadang-kadang suka ngejerang-ngejerang gitu. Jadi lagu Nusantara, jadi lagu yang masak, yang Chinese food. Selamat ulang tahun. Iya, tadi gua dengerin lagunya. Lagunya sih seru. Emang out of the box banget ya. Tukang masak ya? Gua aja pasti kasih denger dia. Anjir Gus nih lagu kayak bener-bener bumbu-bumbu masakan Chinese food. Satu mereka ini pernah menciptakan one hits yang kayaknya sampai sepanjang masa akan dibawakan. Garuda di dadaku itu. Oh iya. Nah, itu setiap lagu olahraga pasti dibawain. Nah, itu kayak istilahnya itu Anthemic. Coklat bendera. Anthemic ya. Masterpiece. Iya. Garuda itu gokil juga, sih. Itu gila tuh lagu Gila itu asik sih. juga tuh. Itu juga kayak pembuatannya juga nggak sengaja Gus ya sebenarnya Iya, ya. benar, Itu karena kan awalnya dari film si Garuda Dadaku. Kita sebut aja ya orang-orang yang anthemic tuh kayak ulang tahunnya Jamrud. Ya, itu kan itu, udah ya. lagu wajib tuh. Garuda, Garuda netral, terus bendera, coklat itu kan Iya, lagu-lagu iya. yang kebiar-kebiar.
Oh iya, bro. Goblok. Ekspresikan itu kan. Iya itu juga. Tang 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 tang. Ekspresikan diri. Gitu ya. Gitu ya. Sama lagu Grisha. Sama lagu Grisha. Apa tuh? Yang mana? Yang itu ya suka di ini apa? Oh iya. Apa? Deng 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 apa? Iya, aduh. Ayo nyanyiin dong apa lagu Ayo Grisha? siapa? Ayo, Krisya gimana? Apa lu tahu, Gus? Yang mana Yang mana sih? Ininya gimana? Nadanya. Aduh, itu sering banget dibawain kok itu lagu. Tetet, betapa indahnya Ya. di tumbuh asmara. Iya itu Oh, dia. iya. Cinta, Itu ya. selalu itu. Itu kita kan ada di video Ada di klipnya. video klip. Oh, ada ya? Ada. Jadi Oh, itu iya, ada beberapa ya inilah musisi-musisi Iya, lah ya musisi-musisi, ikutan di iya. situ. Salah satunya gua sama dia nih ikutan. Oh iya. Kita masih berdua waktu itu, Gus ya. Yoi. Legend. Tapi sekali lagi tepuk tangan buat Om Gus. Terima kasih. Gus, thank you banget ya. Terima kasih. Keren. Gua Andre, appreciate Bung lah. Om Eno, Siap, dan siap, siap. Pokoknya Om kita Eno. support, kita dukung apapun yang lo lakuin untuk musik tentu aja. Dan Ya. yang pasti sehat buat semua keluarga di Yang sini. pasti kita tunggu untuk kontribusinya di ATF. Iya, Ya. harus. Amin. Kita harus ajak Langsung Om Bagus todong. main di ATM. All the freedom. Terima kasih yang udah nonton. Thank Ya, you, sampai ketemu bye. lagi. Yo. Bye. Thank you, Om Bagus. Yo. Thank you.